Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nati Armita, NPM 1911109018. Di sini saya akan menjelaskan dan praktikum langsung menggunakan aplikasi MATLAB mengenai gerak harmonik sederhana dalam gerak melingkar. Yang pertama, gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo, yaitu simpangan maksimum dan juga frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik sehingga tiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Di sini kita bisa mulai langsung praktikum menggunakan aplikasi MATLAB dengan mengetikkan kode-kode yang ada pada modul MATLAB 2 ke aplikasi MATLAB. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengetikkan kodenya pada bagian new script lalu di untitled. Nah, di sini bisa kita lihat bersama. Yang pertama ada this code will demonstrate from equation of motion of SHM that SHM is a type of circular motion. Kode start from here yang diartikan kode dimulai dari sini. Ada clear all, close all, dan CLC. Lalu selanjutnya ada N sama dengan 1080 di mana N merupakan total fase osilasi dan A0 sama dengan 10 merupakan besarnya amplitudonya. Lalu ada theta 1 sama dengan 0 merupakan besarnya dari theta atau sudutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada for I sama dengan 1.2N. Nah, ini merupakan untuk loop menemukan sudut fasenya. Nah, di sini ada theta I is the previous angle and theta I plus 1 in the new angle. Nah, di sini theta I adalah sudut sebelumnya dan theta I plus 1 adalah theta yang baru. Di sini theta is measured in radians. Theta digambarkan dengan radians. Lalu berikutnya ada theta I plus 1 sama dengan theta I plus 1. Nah, di sini ada convert theta I plus I into degrees by multiple it with P per 180. Alpha I is the new theta I plus 1 measured in degrees. Nah, di sini diperintahkan untuk mengubah theta I plus 1 ke dalam derajat dengan mengalikannya dengan Pi per 180. Di mana alpha I adalah theta yang baru, I plus 1 digambarkan dalam degree. Nah, di sini ada alpha I sama dengan Pi per 180 dikali theta I plus 1. Ini berdasarkan ini. Lalu berikutnya, untuk in the next 3 for loops, X represent first simple harmonic oscillation, and Y represent second simple harmonic oscillation. Nah, di sini dalam 3 loop berikutnya, X ini mewakili gerak harmonik sederhana yang pertama, dan untuk Y, osilator dan Y mewakili harmonik sederhana yang kedua. Nah, for loop to find position of both SHUS. Nah, di sini untuk loop menemukan posisi dari sus ada for I sama dengan 1 dibagi N, titik 2N, dan X1 ini ada AO dikali cos alpha I. Nah, ini merupakan posisi dari SAO. Dan yang kedua ada YI sama dengan A0 dikali sin alpha I. Ini merupakan posisi dari simple harmonic oscillation yang kedua. Lalu berikutnya di sini ada for loop to find velocity of both source. Di sini merupakan untuk loop
menemukan besarnya kecepatan velocity ini ada for i sama dengan 1,2n, lalu dirumuskan f v Vx i sama dengan min A0 dikali sin alpha i, yaitu merupakan besarnya kecepatan di gerak harmonik osilasi yang pertama. Dan untuk Vy, i sama dengan A0 dikali cos alpha i merupakan kecepatan dari gerak harmonik osilasi yang kedua. Nah, selanjutnya ada for loop to find acceleration of both shoes. Nah, ini merupakan untuk loop untuk menemukan besarnya percepatan dari kedua simple harmonic osilasi. Yang pertama ada i sama dengan 1,2n, ada ax di mana a ini merupakan simbol dari percepatan dan x ini tadi untuk simple harmonic yang pertama, jadi ada AX 1 sama dengan min A0 dikali cos alpha I, ini merupakan besarnya kecepatan dari simple harmonic osilasi yang pertama. Dan untuk AY sama dengan AYI sama dengan min A0 X sin alpha I, ini merupakan besarnya percepatan dari simple harmonic yang kedua. Lalu berikutnya ada let's plot phase angle phase position. Di sini merupakan untuk menggambarkan plot atau grafik dari fase angle fasenya dengan posisinya. Nah, untuk gambar yang pertama, figure 1 ini ada kode hold on, lalu hold on set the next plot property of the current figure and x to add, lalu ada plot alpha x line width 1,5, line width set the width of lines, ada plot alpha y line width 1,5 dan ada x label fase angle, x label text at text beside the x-axis. Nah, ini semua ini untuk menggambarkan gambar satu di mana fase sudut yang berlawanan dengan posisinya. Lalu ketika kita sudah ketikkan kode ini, bisa kita ketik run, lalu akan muncul gambar atau plot seperti ini. Nah, di mana ini gambar ini, grafik ini menunjukkan fase sudut dengan arah posisinya. Jadi di sini ada besarnya amplitudo dan ada besarnya fase sudutnya, posisinya. Di mana X tadi ini menggambarkan simple harmonic oscillation yang pertama dan Y ini simple harmonic oscillation yang kedua. Nah, yang kedua ada let's plot fase angle phase velocity. Nah, di sini merupakan perintah untuk menggambarkan plot atau grafik dari fase sudut dengan kecepatan, yaitu velocity. Di mana di sini ada perintah hold on, plot alpha fx line width 1,5 dan ada plot alpha fx line width 1,5, x label fase angle, y label velocity, y lim min 12, legend, v underscore x, i, v underscore y, i, title fase angle phase velocity in simple harmonic motion, grid on, hold off. Nah, ini ketika kita sudah mengetikkan semua kode ini, lalu kita klik run, lalu akan muncul plot seperti ini. Nah, ini merupakan perbandingan dari fase sudut dengan kecepatannya. Lalu yang berikutnya ada let's plot fase angle phase acceleration, di mana di sini perintah untuk menggambarkan atau memplotkan sudut fase dengan percepatannya. Nah, di sini ada perintah hold on, yaitu untuk
menggambarkannya, lalu ada perintah plot, plot X label, Y label, Y lim, legend title, fase angel fish acceleration in simple harmonic motion, grid on, hold off. Di sini ketika kita sudah mengetikkan semua kodenya, lalu kita klik run, akan muncul gambar seperti ini, yaitu perbandingan antara fase sudut dengan percepatannya. Di sini yang bagian sumbu X ini menggambarkan fase sudutnya dan sumbu Y ini menggambarkan besarnya percepatannya. Lalu berikutnya ada let's plot to show that both shows depict circular motion. Nah, di sini ada gambarkan kedua simple harmonic ocean dengan circular motion, yaitu kita ketikkan semua kode-kodenya. Ketika kita sudah selesai di sini, kita klik run. Nah, ini akan muncul gambar seperti ini, di mana simple harmonic motion as circular motion, yaitu gerak harmonik sederhana sebagai dalam gerak melingkar, digambarkan dalam plot ini. Lalu yang selanjutnya ada let's combine first three plots into one. Nah, di sini adalah perintah untuk menggabungkan plot yang pertama, kedua, dan ketiga dalam satu tempat, yaitu ke dalam figur 5. Nah, ini ada perintah memasukkannya yaitu subplot 311, write help subplot in command window to understand it. Lalu judulnya untuk title atau judulnya yaitu fase angel fish position, velocity, and acceleration in SHM, di mana judulnya yaitu fase sudut berbanding dengan posisi, kecepatan, dan percepatannya dalam gerak harmonik sederhana. Lalu ketika kita sudah ketikkan seluruh kode ini, kita bisa klik kita ketikkan dari bagian yang mulai dari figure 5 subplot ini sampai bagian akhir itu ada bagian ini dengan perintah-perintah yang sudah ada, yang sudah kita ketikkan pada untitled, lalu kita klik run, lalu akan muncul plot seperti ini, di mana tadi diperintahkan untuk menggabungkan combine 3 plot dalam satu bagian, yaitu di sini ada dengan judul fase angel fish position, velocity, and acceleration in SHM, atau sudut fase berbanding dengan posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, yang pertama ini ada fase sudut berbanding dengan posisinya. Lalu di grafik yang kedua ini, fase sudut berbanding dengan kecepatannya. Lalu yang gambar grafik ketiga ini, fase sudut berbanding dengan percepatannya. Kedua yaitu column force between chart using for loops atau hukum kolom antara dua muatan menggunakan pop-up, di mana gaya kolom adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik yang dirumuskan sebagai F sama dengan K, Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di sini kita bisa langsung praktikum menggunakan aplikasi MATLAB dengan menuliskan kembali skrip atau kode-kode yang ada pada modul MATLAB 2 di aplikasi MATLAB pada bagian New Script di Untitled. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mengetikkan terlebih dahulu skripnya,
lalu menyalinnya di MATLAB pada NewScript. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama ada CForce, Program to Compute Column Force Between Charts, di mana di sini adalah program untuk menghitung gaya kolom di antara dua muatan. Nah, di sini untuk perintah pertama ada clear all help CForce. Lalu selanjutnya ada enter your name, fprint. Di sini merupakan perintah untuk memasukkan username. Lalu selanjutnya ada initializing variables, position of chart, physical constant, yaitu ini merupakan inisialisasi variabel dengan posisi dari muatan dan konstanta fisik, di mana diketahui nchart sama dengan input enter the number of charts, yaitu input untuk memasukkan angka dari muatan. Lalu selanjutnya ada for each chart sama dengan 1.2 nchart, fprint ini untuk muatan. Lalu ada r underscore input enter position adalah untuk masukkan posisi dalam satuan massa dengan format x, y seperti ini. Nanti ini akan muncul di command window. Lalu selanjutnya ada pada X ini merupakan komponen posisi dan Y pun merupakan komponen posisi juga. Lalu G ini input dari besarnya muatan dalam satuan C. Lalu selanjutnya ada menemukan X-min, X-max, Y-min, dan Y-max dengan rumus seperti ini, yaitu X-min sama dengan min X min 1, Y-min sama dengan min Y min 1, X-max sama dengan max X plus 1, Y-max sama dengan max Y plus 1. Lalu kemudian di sini diketahui bahwa epsilon 0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, epsilon ini merupakan permitivitas ruang kosong dalam satuan C kuadrat per N meter kuadrat. Dan konstanta diketahui senilai 1/4 dikali Pi dikali epsilon. Nah, ini merupakan tetapan konstan. Lalu selanjutnya ada loop over charts to compute the force on each chart. Nah, di sini merupakan perintah untuk menghitung gaya pada setiap muatan. Diperlukan perintah yaitu fprint for each chart sama dengan 1.2 n charts. Dengan perintah seperti ini, di mana fx sama dengan 0.0 ini merupakan inisialisasi komponen gaya total ke 0, dan selanjutnya di sini ada loop over other chart to compute force on this chart, yaitu keterangan untuk menghitung gaya pada muatan. Yaitu di sini ada J chart sama dengan 1.2 N chart, dan jika I chart tidak sama dengan J chart, maka untuk menghitung komponen dari jarak vektor di antara dua muatan, yaitu menggunakan rumus seperti ini. Nah, di sini ada Rij sama dengan SQRT sama dengan XIJ kuadrat plus YIJ kuadrat. Lalu selanjutnya ada menghitung komponen X dan Y antar gaya di antara dua muatan menggunakan hukum kolom. Ya, di sini ada Fx sama dengan Fx
plus konstan dikali Q I chart dikali Q J chart dikali X IJ per RIJ pangkat 3. Begitupun dengan FY-nya atau muatan yang lain. Lalu selanjutnya ada perintah fxnet I chart sama dengan fx dan fynet I chart sama dengan fy. Nah, di sini ada perintah print out the total force on this chart due to the others. Nah, ini merupakan perintah untuk mengoperasikan gaya total digunakan perintah fprint yaitu force on charge ini untuk memasukkan nilai dari muatan, terus fprint x y ini untuk komponen x dan y. Lalu selanjutnya ada plot position of charge. Nah, ini merupakan perintah untuk posisi plot muatan. Di sini ada perintah CLF yaitu clear graphic feature window. Ada figure untuk gambarnya setelah kita run, lalu ada plot, lalu ada axis. Axis ini merupakan garis. Lalu for J sama dengan 1 per M charge. Lalu teks. Dan di sini ada perintah untuk add force direction to position of chart. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan arah gaya ke posisi muatan. Nah, di sini kita pertama menggunakan perintah hold on. Lalu quiver x, y, fx, fy, net r. Nah, di sini merupakan perintah untuk menggambarkan panah pada gaya, yaitu draw a rough for force. Lalu selanjutnya ada title atau judul, yaitu ada username, ada date, dan ada si force, yaitu yang berisi posisi dari muatan dan arah gayanya. Lalu ada X label dan Y label. Lalu ada hold off. Nah, lalu setelah kita mengetikkan seluruh script atau seluruh kode pada bagian untitled MATLAB ini, kita klik run. Nah, di sini filenya akan saya beri nama Neti dulu, terlebih dahulu. Lalu change folder, lalu run. Nah, ini masih proses. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah di run ini pada command window akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian username ini kita ada username itu ada masukkan app name. Nah, di sini kita masukkan username ini sesuai dengan modul MATLAB 2 ini pada bagian grafiknya, yaitu pada bagian ini. Ini bisa kita kopikan. Lalu paste di sini. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul enter the number of charts, yaitu masukkan muatan dari gayanya. Nah, di sini ada 2 buah gaya, yaitu ini 2 muatan, di sini ada 2 dan 1. Berarti pada bagian command window kita ketikkan 2. Lalu enter. Nah, di sini kita perlu diperintahkan untuk memasukkan posisi diameter dengan format XY. Jadi kita bisa melihat pada modul, kita lihat pada posisinya. Modul terlihat posisinya ini ada posisi yang pertama ini di X3 dan di Y-nya 2. Jadi kita ketikkan 3, 2, kemudian enter.
Tensinya muatannya ada 1. Dan untuk posisi pada muatan yang kedua, kita lihat ini X-nya 2 dan Y-nya 3 dengan C-nya -2. Jadi kita ketikkan pada MATLAB. Nah, ini berarti kita ketikkan 2, 3. Lalu kita enter. Lalu C-nya tadi -2. Enter lagi. Nah, ini sudah terproses. Bisa menunggu beberapa saat karena ini masih proses run. Nah, setelah kita masukkan beberapa nilai pada bagian command window, ini akan muncul gambar plot dari figure yang dari script-script yang sudah kita masukkan. Di sini terlihat bahwa muatan ini nih antara keduanya itu terjadi tarik-menarik antara kedua muatan, yaitu antara muatan 1 dan muatan 2. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya berikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.